Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kevin Brawijaya Sembada dengan NIM 187241114. Di sini saya akan mempresentasikan tugas untuk data link layer secara online mengenai materi FCS atau kepanjangannya Frame Check Sequence di kelas jaringan komputer ini. Yang pertama kita mulai dulu dari pendahuluan. Dalam komunikasi data melalui jaringan komputer, transmisi data dari satu perangkat ke perangkat lain tidak selalu berjalan sempurna. Berbagai gangguan dapat terjadi yang menyebabkan data berubah atau hilang setelah perjalanan. Di sini untuk menjaga integritas data yang dikirimkan, data link layer atau layer 2 pada model OSI mengimplementasikan mekanisme pendeteksi error. Salah satu mekanisme paling penting dan baik digunakan itu adalah FCS atau Frame Check Sequence. Dan FCS ini merupakan komponen kunci dalam setiap frame data yang dikirimkan melalui jaringan, yang berfungsi sebagai sidik jari matematis yang memungkinkan penerima mendeteksi apakah data yang tiba itu sudah benar atau malah mengalami kerusakan. Oke, kita lanjut ke apa sih itu frame check sequence atau FCS? Jadi FCS ini adalah sejumlah bit tambahan yang ditempatkan di bagian akhir setiap frame data yang dikirimkan melalui jaringan. Bit-bit di sini dihasilkan melalui algoritma pengecekan error yang diterapkan pada isi data frame dan berfungsi untuk memverifikasi bahwa data yang diterima itu tidak mengalami kerusakan selama proses transmisi berlangsung. Dalam struktur Ethernet frame, FCS menempati field terakhir dengan ukuran 4 byte atau 32 bit. Field ini dihitung berdasarkan seluruh isi frame, mulai dari destination address hingga data field menggunakan algoritma matematis tertentu. Di sini kita bisa melihat struktur Ethernet frame atau IEE dari 802.3. Di sini ada field preamble ukuran byte-nya 7, fungsinya sinkronisasi timing antar perangkat. Ada SFD, Destination MAC Address, Source MAC Address, Length atau Type, Data, dan FCS-nya. Bisa dilihat di tabel ini. Oke, jadi kenapa sih FCS itu diperlukan? Di sini FCS diperlukan karena transmisi data melalui media fisik tidak pernah sepenuhnya bebas dari gangguan. Nah, dan alasannya adalah yang pertama ada keterbatasan media fisik. Jadi media transmisi seperti kabel tembaga dan gelombang radio itu rentan terhadap interferensi elektromagnetik yang dapat mengubah nilai bit. Lalu ada integritas data. Tanpa mekanisme deteksi error, data yang rusak itu akan terus diproses oleh lapisan di atasnya yang berpotensi menyebabkan kesalahan serius pada aplikasi. Lalu lanjut ke efisiensi. Jadi efisiensi ini lebih efisien dibandingkan metode alternatif seperti mengirim data dua kali dan membandingkan hasilnya. Karena hanya memerlukan 4 byte tambahan per frame. Lalu ada koreksi melalui retransmisi. Jika FCS mendeteksi kesalahan, perangkat penerima dapat meminta pengiriman ulang data sebelum data yang rusak itu diproses lebih lanjut. Siapa yang menggunakan dan mengelola FCS? FCS itu digunakan dan dikelola oleh berbagai pihak dalam ekosistem jaringan komputer. Jadi ada perangkat keras jaringan NIC, Network Interface Card, pada setiap komputer dan perangkat jaringan secara otomatis menghitung dan menyisipkan nilai FCS saat mengirim frame, serta memverifikasi FCS saat menerima frame. Switch jaringan, jadi perangkat seperti switch Ethernet menggunakan FCS untuk memverifikasi frame sebelum meneruskannya ke port tujuan. Lalu ada produsen perangkat. FCS menjadi bagian dari standar IEEE 802.3 atau Ethernet dan diimplementasikan oleh semua produsen perangkat jaringan yang mematuhi standar tersebut. Yang terakhir ada administrator jaringan. Jadi di sini manfaatkan statistik FCS error untuk mendiagnosis masalah pada media transmisi, misalnya kabel yang rusak atau interferensi sinyal.
Kapan sih FCS digunakan? FCS digunakan setiap kali terjadi proses pengiriman data melalui jaringan berbasis frame. Yaitu yang pertama ada setiap transmisi frame yang dikirim melalui jaringan internet selalu menyertakan FCS tanpa terkecuali. Lalu saat encapsulation atau pengiriman, jadi sebelum dikirim ke media fisik, NIC menghitung nilai FCS dan menyisipkannya di akhir frame. Lalu setelah encapsulation ada di capsulation. Jadi saat frame tiba di perangkat tujuan, NIC langsung menghitung ulang FCS membandingkannya dengan nilai FCS yang diterima. Dan yang terakhir saat forwarding oleh switch. Switch juga melakukan verifikasi FCS setiap kali meneruskan frame dari satu port ke port lain. Di sini di mana FCS berada dalam model OSI. Jadi karena di sini materinya data link layer 2, sudah pasti FCS ini berada pada data link layer 2 dalam model OSI. Jadi secara spesifik FCS ini adalah bagian dari sublayer MAC atau Media Access Control pada data link layer yang bertanggung jawab atas framing, addressing, error detection, dan flow control. Jadi FCS ini ditempatkan secara fisik di akhir setiap frame Ethernet setelah field data sebagai penutup. Lanjut tadi sampai bagaimana FCS bekerja. Mekanisme kerja FCS terbagi menjadi dua fase utama, yaitu ada pengiriman dan penerimaan. Jadi yang pertama ada dari sisi pengirim, itu yang pertama kita melakukan pengambilan data. Jadi NIC pengirim ngambil seluruh isi frame mulai dari destination address hingga data field. Langkah kedua itu perhitungan nilai FCS. Algoritma FCS umumnya CRC32 itu diterapkan pada data itu untuk menghasilkan nilai hash 32 bit. Yang ketiga penyisipan FCS. Nilai FCS yang dihasilkan disisipkan pada field terakhir frame sebelum dikirim ke media transmisi. Yang terakhir di pengiriman itu adalah pengiriman frame lengkap beserta FCS dikirim melalui media fisik menuju penerima. Lanjut ke fase penerimaan, itu langkah pertamanya ada penerimaan frame, NIC penerima menerima frame dari media fisik. Yang kedua perhitungan ulang FCS, jadi NIC menghitung ulang nilai FCS menggunakan algoritma yang sama berdasarkan data yang diterima. Yang ketiga ada perbandingan nilai FCS yang baru dihitung dibandingkan dengan nilai FCS yang ada di dalam frame. Yang terakhir itu keputusan jika kedua nilai sama, frame dianggap valid dan diteruskan ke layer di atasnya. Jika berbeda, framenya akan dibuang atau discarded dan pengirim dapat diminta untuk mengirim ulang. Oke, di sini ada jenis-jenis teknik frame check sequence. Terdapat tiga teknik utama yang digunakan sebagai FCS dalam protokol komunikasi data. Oke, jadi di sini ada yang pertama ada cyclic redundancy check atau CRC. Di sini teknik FCS yang paling kuat dan paling banyak digunakan dalam protokol modern seperti Ethernet dan HDLC. Jadi di sini datanya dianggap sebagai bilangan biner panjang, kemudian dibagi dengan polinomial generator tertentu menggunakan operasi XOR. Sisa hasil pembagian ini adalah nilai CRC yang dikirim bersama data. Di sisi penerima, proses yang sama dilakukan ulang. Jika hasilnya tidak nol, berarti terjadi kesalahan dalam transmisi. Di sini ada aspek dan keterangannya. Jadi aspek yang digunakan di Ethernet, HDLC, Wi-Fi, dan USB Bluetooth. Ukurannya ada CRC 16 byte, CRC 324 byte, 648 byte. Di sini ada kelebihan dan kekurangannya juga, seperti sangat andal, mampu mendeteksi burst error, dan kekurangannya tidak dapat mengoreksi error. Implementasi lebih kompleks dibanding parity. Nah, parity itu kita lanjut di sini. Two dimensional parity, paritas dua dimensi. Di sini teknik pendeteksi error paling sederhana. Kalau yang tadi itu yang paling kuat. Jadi metode ini menambahkan satu bit paritas di setiap akhir unit data. Paritas genap, even parity menjamin jumlah bit satu selalu genap. Sedangkan paritas ganjil
Odd parity menjamin jumlah bit satu selalu ganjil. Two-dimensional parity mengembangkan konsep ini dengan menerapkan parity check secara horizontal per baris dan vertikal per kolom pada blok data. Oke, jadi di tabel aspek ini yang pertama digunakan di komunikasi serial sederhana, beberapa protokol lama. Ukurannya hanya 1 bit, simple parity atau overhead per baris dan kolom, 2D parity, 2D parity. Sangat sederhana untuk diimplementasikan overhead minimal, memungkinkan koreksi 1 bit error pada 2D parity. Tapi kekurangannya di sini tidak dapat mendeteksi semua jenis error dan gagal mendeteksi error pada jumlah bit genap yang rusak secara bersamaan. Tidak andal untuk data besar, dan kemampuan deteksinya hanya kesalahan yang mengubah jumlah bit satu menjadi ganjil. 2D parity dapat mendeteksi dan mengoreksi kesalahan 1 bit saja. Yang ketiga, ada Internet checksum. Di sini tekniknya digunakan dalam protokol TCP atau IP, khususnya pada layer di atas, data link. Data dibagi menjadi segmen 16 bit, kemudian semua segmen dijumlahkan menggunakan ones complement arithmetic. Hasil penjumlahan atau checksum dikirim bersama data, penerima melakukan perhitungan ulang. Jika hasilnya bukan seluruh bit, satu itu telah terjadi kesalahan. Sini tabel aspeknya, ini biasa digunakan di TCP, UDP, IP, ICMP, protokol layer 3 dan layer 4. Ukurannya 16 bit atau 2 byte. Kelebihannya mudah diimplementasikan dalam software, cocok untuk protokol network layer, cepat dihitung. Tapi kekurangannya adalah tidak sekuat CRC yang pertama, dapat gagal mendeteksi error jika dua perubahan bit saling mengimbangi dalam penjumlahan, tidak efektif untuk burst error. Kemampuan deteksinya di sini kebanyakan kesalahan bit tunggal namun tidak dapat mendeteksi semua kombinasi error. Untuk perbandingan ketiga teknik FCS, kita bisa lihat dari tabel ini yang sudah saya buat. Jadi kriterianya yang pertama untuk CRC kompleksitasnya tinggi, untuk parity rendah, internal checksum tengah-tengah atau sedang. Untuk keandalannya CRC itu sangat tinggi, parity lagi-lagi rendah, dan internal checksum sedang. Ukuran overheadnya 16 sampai 32 bit, parity-nya itu hanya 1 bit, internal checksum itu hanya 16 bit. Deteksi burst error, ya, ini sangat bagus untuk CRC. Parity terbatas, internal checksum juga terbatas. Koreksi error itu CRC tidak ada. Parity itu 1 bit, 2D. Internal checksum itu tidak ada. Implementasi HW, CRC ya umum. Parity itu sederhana. Untuk internet checksum itu biasanya SW, tidak menggunakan HW. Penggunaan utama institusi RC ada Internet Wi-Fi, Parity itu serial sederhana, dan Internet checksum ini untuk TCP atau IP. Oke, contoh penerapan FCS dalam transmisi data. Skenario pengiriman file dari PC A ke PC B melalui jaringan internet. Oke, jadi di sini kita punya skenario pengiriman file. Kita bayangkan PC A dengan MAC address itu ini 5C80B68AC2F2 itu mau mengirim sebuah file berukuran kecil pada PC B dengan address AA, BB, CC, DD, dan seterusnya dalam jaringan LAN yang sama. Oke, langkah pertama itu pasti persiapan data. Jadi PCA mempersiapkan dan menyerahkan ke data link layer untuk proses framing. Langkah dua itu pembentukan frame. Jadi NIC pada PCA membentuk Ethernet frame seperti ini, preamble 7 byte plus CFD 1 byte, destination ME, MAC, AABB dan seterusnya seukuran 6 byte plus source MAC 5C80B68AC2F2 6 byte plus type dan seterusnya. Langkah ketiga itu ada perhitungan CRC. NIC menjalankan algoritma CRC32 pada semua field dari destination MAC hingga data. Misalnya dihasilkan nilai CRC 0xa3f2b1c4. Yang keempat, penyisipan dan pengiriman FCS.
Nilai FCS disisipkan di akhir frame, frame lengkap kemudian dikirim melalui kabel Ethernet. Yang kelima, penerimaan dan verifikasi. Jadi analisi pada PCB menerima frame dan segera menghitung ulang nilai CRC dari destination MAC hingga data. Yang terakhir ada keputusan. Jika CRC yang dihitung PCB menghasilkan 0XA 3F 2B1C4 sama, frame dinyatakan valid dan diteruskan ke network layer. Kalau berbeda, frame-nya malah dibuang. Oke, eh, skenario ada skenario yang kedua itu deteksi error akibat gangguan kabel. Misal di sini terjadi gangguan pada kabel saat frame sedang dalam perjalanan sehingga beberapa bit dalam file data berubah nilainya. Kondisi awalnya itu PCA mengirim frame dengan FCS ya ini yang dihitung dari data asli. Lalu tiba-tiba gangguan terjadi akibat interferensi elektromagnetik. 3 bit dalam file data berubah nilainya saat melewati kabel. Lalu di sini dilakukan perhitungan ulang CRC. Jadi PCB menerima frame dan menghitung ulang CRC dari data yang sudah berubah. Hasil perhitungan menghasilkan nilai yang berbeda, misalnya 0xD 8E91F22. Lalu deteksi error, karena 0xD ini tidak sama dengan yang ini, FCS yang ini, yang ada di field FCS, PCB mengetahui bahwa frame mengalami kerusakan. Untuk tindakan koreksinya, frame yang rusak dibuang oleh data link layer PCB, protokol layer di atasnya. TCP akan mendeteksi tidak adanya acknowledgement dan meminta pengiriman ulang. Lalu ada manfaatnya tadi jaringan produksi. Dalam jaringan enterprise yang menangani ribuan frame per detik, mekanisme FCS sangat krusial. Administrator jaringan dapat memantau statistik FCS error pada setiap port switch. Tingginya angka FCS error pada suatu port biasanya mengindikasikan yang pertama kabel yang rusak, tertekuk atau tidak terpasang dengan baik, konektor RJ45 yang kotor atau longgar, interferensi elektromagnetik dari perangkat lain di sekitarnya, NIC yang rusak atau tidak berfungsi dengan baik, dan masalah pada port switch itu sendiri. Untuk kesimpulannya, jadi FCS ini merupakan komponen vital dalam mekanisme komunikasi data modern yang beroperasi pada data link layer atau layer 2 model OC sebagai penjaga kualitas setiap frame yang beredar di jaringan. Jadi FCS ini memastikan bahwa data yang diterima adalah data yang sama dengan data yang dikirimkan, bebas dari kerusakan akibat selama transisi. Dari ketiga teknik FCS yang umum digunakan, dari perbandingan tadi, CRC adalah yang paling andal dan baik diterapkan dalam protokol jaringan modern, seperti Ethernet. Oke, dengan memahami cara kerja RCS, para profesional jaringan dapat lebih efektif dalam mendiagnosis masalah transmisi, merancang infrastruktur jaringan, dan memastikan integritas data yang mengalir dalam sistem komunikasi mereka. Oke, kita sudah sampai di penghujung artikel, jadi ini adalah referensi yang saya gunakan. Baik, sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Eh, Begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.